Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perencanaan investasi untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Maria Yovita. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mafri Nabil Prasetya dengan NPI 068. Saya Muhammad Nabil Fatma dengan NPI 108. Buat kalian jangan skip, ikuti terus video dari kami. Halo Nabil, waktu Halo Febri. aku lagi mikir nih soal investasi saham. Kita kan pernah bahas soal diversifikasi sektor kan ya. Menurutku ini saatnya kita coba mulai. Setuju sih. Apalagi kita punya data. Kelihatan kalau diversifikasi itu bisa mengurangi risiko. Jadi kita bisa berinvestasi di beberapa sektor yang stabil seperti Telkom atau BCA seperti itu. Benar, sama seperti Telkom itu menarik banget. Dengan keuntungan Rp75 per saham dan volatilitas rendah, rasanya risikonya cukup terkendali. Unilever juga bagus untuk yang mau aman. Iya, kombinasi analisis teknikal dan fundamental di presentasi kita kali ini jelas menunjukkan potensi keuntungan yang realistis. Gimana kalau kita mulai dengan modal kecil dulu untuk coba-coba? Boleh tuh. Kita bisa tentukan alokasi ke saham yang punya proyeksi kenaikan harga. Misalnya ada Telkom, ada Astra atau Indofood seperti itu. Aku setuju, kalau semuanya sudah siap, kita tinggal daftar ke platform investasi yang terpercaya dan mulai action. Deal ya. Nanti Ya, aku deal. follow up untuk langkah-langkahnya. Yuk kita jadikan ini langkah pertama untuk masa depan finansial kita. Boleh, ayo. Sip. Halo Bapak, Ibu yang masih menyimak video ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan perencanaan investasi dari kelompok kami dan kenapa sih kita harus memilih investasi tersebut. Berikut ini adalah harga saham per tanggal 9 Januari dan 10 Januari 2025. Pembahasan mengenai data saham yang telah disajikan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk, nilai saham per 9 Januari 2025 sebesar Rp4.000, Covariance sebesar 0,015, proyeksi saham teknikal sebesar Rp4.050, proyeksi saham fundamental sebesar Rp4.100, harga saham per 10 Januari 2025 sebesar Rp4.075. Keuntungan atau rugi. Keuntungannya yaitu Rp75 per lembar. Analisis berdasarkan proyeksi teknikal dan fundamental, harga saham Telkom menunjukkan potensi kenaikan. Proyeksi harga berkisar antara Rp4.050 dan Rp4.100. Harga realisasi pada 10 Januari 2025 adalah Rp4.075 yang berada di antara kedua proyeksi tersebut. Investor yang membeli saham Telkom pada 9 Januari 2025 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp75 per sahamnya. Varian yang relatif rendah menunjukkan volatilitas harga yang relatif stabil. PT Astra International Tbk, nilai saham per 9 Januari 2025 sebesar Rp5.500, Covariance sebesar 0,020, proyeksi saham teknikal sebesar Rp5.600, proyeksi saham fundamental sebesar Rp5.700, dan harga saham per 10 Januari 2025 sebesar Rp5.550. Keuntungan atau rugi, keuntungannya yaitu Rp50 per lembarnya. Analisis, proyeksi teknikal dan fundamental Astra menunjukkan potensi kenaikan harga. Harga realisasi sebesar Rp5.550 menghasilkan keuntungan Rp50 per sahamnya. Kovarian yang sedikit lebih tinggi dari Telkom menunjukkan volatilitas yang sedikit lebih tinggi pula. PT Unilever Indonesia Tbk, nilai saham per 9 Januari 2025 sebesar Rp4.500, Covariance sebesar 0,012, proyeksi saham teknikal sebesar Rp4.550, proyeksi saham fundamental sebesar Rp4.600,
Harga saham per 10 Januari 2025 sebesar Rp4.525. Keuntungan atau rugi sebesar Rp25 per lembarnya. Analisis proyeksi Unilever juga menunjukkan potensi kenaikan meskipun relatif kecil. Keuntungan yang didapat sebesar Rp25 per sahamnya. Kovarian yang paling rendah di antara saham-saham ini mengidentifikasikan volatilitas harga yang paling rendah. Nomor 4 ada PT Bank Sentral Asia Tbk. Nilai saham per 9 Januari 2025 sebesar Rp10.000. Kovarian sebesar 0,018. Proyeksi saham teknikal sebesar Rp10.100. Proyeksi saham fundamental sebesar Rp10.200. Harga saham per 10 Januari 2025 sebesar Rp10.075. Keuntungannya sebesar Rp75 per lembarnya. Analisis proyeksi BCA menunjukkan potensi kenaikan. Keuntungan yang didapat sebesar Rp75 per lembar saham. Yang kelima ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nilai saham per 9 Januari 2025 sebesar Rp7.000. Kovarian sebesar 0,016. Proyeksi saham teknikal sebesar Rp7.100. Proyeksi saham fundamental sebesar Rp7.200. Harga saham per 10 Januari 2025 sebesar Rp7.050. Keuntungannya yaitu sebesar Rp50 per lembar sahamnya. Analisis proyeksi Indofood juga menunjukkan potensi kenaikan dan menghasilkan keuntungan Rp50 per saham. Investasi saham yang paling menguntungkan. Berdasarkan pembahasan di atas, investasi saham yang paling menguntungkan yaitu pada Bank Sentral Asia atau BBCA dan Telkom Indonesia atau TLKM. Berikut perhitungannya. Investasi saham yang paling menguntungkan. Yang pertama, bila investor memiliki 10 juta dan berinvestasi pada PT Bank Sentral Asia atau BBCA pada tanggal 9 Januari 2025, maka nilai saham yang akan dimiliki oleh investor pada tanggal 10 Januari 2025 yaitu nilai saham per 9 Januari 2025 yaitu sebesar Rp10.000 per lembarnya. Modal investasi sebesar Rp10 juta. Lembar yang didapat sebesar Rp10 juta dibagi 10.000. Maka yang didapat adalah 1.000 lembar. Keuntungan per lembar yaitu sebesar Rp75 per lembar. Maka nilai saham per 10 Januari 2025 yaitu sebesar Rp10.075 per lembarnya. Nilai saham investor per 10 Januari 2025 sebesar Rp10.075 dikali 1.000 lembar, maka hasilnya adalah Rp10.075.000. Maka dengan modal investasi sebesar 10 juta pada tanggal 9 Januari 2025, nilai saham yang dimiliki investor pada tanggal 10 Januari 2025 sebesar Rp10.075.000. Kedua, bila investor memiliki 10 juta dan berinvestasi pada PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM pada tanggal 9 Januari 2025, maka nilai saham yang akan dimiliki oleh investor pada tanggal 10 Januari 2025 yaitu nilai saham per 9 Januari 2025 sebesar Rp4.000 per lembarnya. Modal investasi sebesar Rp10 juta. Lembar yang didapat sebesar Rp10 juta dibagi Rp4.000. Maka hasilnya adalah Rp2.500 per lembar. Keuntungan per lembar sebesar Rp75 per lembar. Nilai saham per 10 Januari 2025 sebesar Rp4.075 per lembarnya. Nilai saham investor per 10 Januari 2025 sebesar Rp4.075 dikali 2.500 lembar. Maka hasilnya adalah Rp10.187.500. Maka dengan modal investasi sebesar 10 juta pada tanggal 9 Januari 2025, nilai saham yang dimiliki investor pada tanggal 10 Januari 2025 sebesar Rp10.187.500. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.